Di siang bolong kalian ngapain? Sang Fan. Jangan salah sangka. Kebetulan searah. Langkah selanjutnya. Apa mau searah sampai keranjang hotel? Wah, siaran langsung godaan si ratu kelas. Sambil menggantung si tampan. Sambil naik mobil si kaya. Ratu kelas cuma cantik doang. Yi. Bilang padanya pilih siapa? Zhang Fan, maaf. Kita sampai sini saja. Lihat. Ini namanya kekuatan. Daripada begitu mending bercermin. Ada uang di cermin. Bang Zhang, santai aja. Yang Yi ini cewek main dua kaki. Tak layak kau bersedih. Nanti, akan ada yang lebih baik. Aku tak bisa pertahankan dia. Mana ada yang lebih baik? Nah, cepat naik. Ayah. Paman masih kuat ya? Sang Fan, kau sembunyi rapat. Ternyata keluargamu kaya. Kau selalu pakai pasta gigiku. Kaya jangan lupa teman. Jangan lupakan kami. Tenang Aliang. Selama aku punya makan. Kau punya piring cuci. Kenapa diam? Cepat naik. Ayo. Ayah. Mobil ini, kau sewa. Atau kau jual restoran? Sewa apa? Ini. Terjun ke laut. Omong kosong dikirim ibumu. Ibuku. Punya koneksi di bawah. Cuma dengar kirim mimpi bukan kirim Bentley. Itu Tante Jiang. Di restoran yang kuselamatkan. Selamat ayah. Akhirnya jadi gigolo. Bukan gigolo ini kawin masuk, paham kawin masuk. Mulut anjing tak bisa gading. Bilang padamu. Ini cinta sejati. Paham. Tunggu. Aku perkenalkan Tante Jiang. Saudari. Saudari. Ayo. Ini kakak pertama. Namanya Lin Wanding. Bantu Tante Jiang urus perusahaan. Ini kakak kedua Lin Suero. Di ibu kota. Tak bilang apa. Ini adik ketiga. Lin Qingyan. Kayak satu sekolah denganmu. Si cantik kampus Lin Qingyan. Iya. Cantik sih. Ada adik bungsu. Namanya Lin Suan. Pecandu game. Masih SMA. Ini saudari-saudarimu. Nanti ikut aku naik. Jangan bingung. Oke. Tante Jiangmu takut anak-anak tak setuju. Tak bilang siapa-siapa. Mereka semua tak tahu. Jangan buatku malu. Tenang, ayah baik. Xiao Fan ya? Tampan sekali. Mari, ini hadiah dari Tante. 2 juta. Jangan anggap sedikit. Aku pergi. 2 juta. Drama pendek masih terlalu konservatif. Terima kasih. Terima kasih Tante Jiang. Semua putri di rumah. Sudah kubilang putri sulung setuju. Tapi, 2 putri kecilku bilang, jika kita tidak bercerai, mereka akan gantung diri malam ini. Pewaris versi nyata. Tak apa, masuk dulu. Wan Bing, Paman Zhang dan Xiaofan datang, kau sambut mereka. Wan Bing, dia setuju. Kalian bicara dengannya. Baik. Ayo, kenalan dengan saudari. Aku bantu Tante Jiang. Duduk, Xiaofan. Ratu kampus memang ratu kampus.
Kulit putih, cantik, kaki panjang benar-benar cantik. Kata ibuku. Kau juga mahasiswa Hengda. Qing Yan juga. Kalian kenal? Bunga kampus Lin. Siapa tak kenal? Soal nikah orang tua kau dukung. Aku dukung. Tentu kau dukung ayahmu cuma punya restoran kecil. Ibuku pengusaha terkenal di Haicheng. Ayahmu tak pantas untuk ibuku. Ya ayahmu tak pantas untuk ibuku. Kau harus paham. Tante Jiang yang kejar ayahku terus kenapa? Nikah harus setara derajat. Menurutku, ayahmu cuma cari uang. Nikah ini harus bubar. Ya harus bubar cukup. Kau tak berhak putuskan di sini. Kakak ini sangat otoriter. Tapi aku suka. Qing Yan dan Xuan Xuan masih kecil. Jangan ambil pusing. Tak apa hatiku besar seperti ayahku. Kadang besar, kadang kecil. Soal pernikahan orang tua, aku sungguh ingin dengar pendapatmu yang sebenarnya. Di usia ini bisa bersama. Hidup bergandengan. Itu keberuntungan. Jadi aku dukung tanpa syarat. Meski dia cari uang, aku tetap dukung. Kak, aku rasa katanya cukup masuk akal. Diam, pengkhianat. Sudah, Xiaofan ibu siapkan kamar untukmu. Ayo lihat. Ini mulai sekarang jadi milikmu kamar tidur pribadi. Selimut dan baju baru kalau butuh sesuatu. Bilang padaku. Terima kasih, Kak. Kau panggil aku apa? Aku bilang, makasih, Kak. Dengar panggilan itu. Aku kasih hadiah. Ini kartu tambahanku limit 500.000 per bulan pakai saja. Ini hidup mewah. Sulit ditolak. Tak usah. Kartu dari tante tadi. Cukup sampai sisa hidupku. Dia, aku. Jangan merasa tertekan. Istirahat dulu nanti ku panggil saat makan. Senang punya kakak. Rocky. Ambil kartu cepat sekali. Pura-pura suci. Yuan. Aku tahu kau incar uang kami. Baru dukung ayahmu nikah dengan ibuku. Kartu ini ada 45 juta. Asal kau bisa buat ayahmu jangan ganggu ibuku lagi. Kartu ini jadi milikmu. Uang keluargamu jatuh dari langit. Kurang 3 jam aku sudah dapat 67 juta. Ayah kau hebat sekali. Melamun apa? Aku bicara padamu dengar tidak? Tapi sifat cewek itu sulit dipuji. Kurang. Aku bisa buat surat utang. Asal kau setuju. Lin Qing Yan. Uang. Aku suka. Tapi tak semua uangku terima. Ayahku. Sudah. Kalau tak suka uang. Tadi ibuku di pintu beri 2 juta dan kakakku beri kartu emas, kenapa kau terima? Kalau kau sekarang berani ambil kartu ini, aku masih hargai kau. Aku kasih dalam 1 minggu. Ayahmu tak cerai dengan ibuku, kita lihat saja. Aku pergi. Sangat hina. Kalau aku kaya, aku lempar ke muka mereka. Sayang aku tak punya uang. Zhang Fen aku kau 7 hari lagi. 7 hari aku terikat sistem ubah masa depan. Besok jam 5.30 sore mobil Toyota di depan toko kue bintang tabrak mati gadis 4 tahun. SMS penipuan. Main real banget. Aku 7 hari lagi. Ibunya Ye dan Qiong. Penguasa bawah tanah baru Haicheng, tolong selamatkan putri Ye dan Qiong. Bisa ubah masa depan ke puncak. Tergantung kau. Aku sehebat itu. Aku tak tahu. Xiao Fan. Mana orangnya? Oke. Kenapa ada 3 kartu? Ini. Qing Yan punya. Oke. Tebakan tepat. Zhang Fen pasti terima uang.
Kak, mana Zhang Fan? Kau benci dia kan? Kenapa tiba-tiba peduli? Tak apa, aku cari dia di sekolah. Zhang Fan. Kau sembunyi dalam-dalam. 3 tahun. Bagaimana kami jalani? Tidak bisa. Kau harus ganti rugi kami. Harus 8 panas 8 dingin 4 sup. Demi jamu kau aku tak sarapan. Hei, jangan bicara ayo Zhang Fan. Akhirnya kau keluar. Aku tunggu lama. Kau tak cari Li Wei. Ngapain cari aku? Setelah kamu pergi siang tadi, aku putus total dengannya. Waktu itu banyak orang. Gak sempat mikir. Setelah pilih Li Wei, baru sadar. Yang kusuka sebenarnya kamu. Jadi, Zhang Fan, kita baikan. Aku selalu bersamamu. Lulus kita nikah. Yang Yi. Yang jemput aku siang tadi memang ayahku tapi Bentley itu sewaan. Kamu serius? Zhang Fan, maaf. Aku pikir lagi. Zhang Fan naik. Kok dia datang? Si cantik Lin, aku sudah janji nanti malam sama teman makan bareng. Kalau gitu, Etwa. Nanti pulang ya. Oke. Pulang bahkan Lin Qingyan yang nempel duluan Zhang Fan. Aku rasa aku bisa hargai hubungan ini lagi. Nanti kita makan malam. Aku tak pulang. Wah, kau sudah bisa lihat lagi. Yang Yi, kita memang tak cocok. Jangan ganggu aku. Zhang Fan, aku benar salah. Yang Yi, dulu aku masih kecil. Tak dewasa, jangan ganggu aku lagi. Wah, cantik lebih cantik dari Lin. Kak, kenapa datang? Pacar? Bukan. Hanya pengejar. Kira-kira. Tapi aku tak suka dia. Lepas. Sekarang mau nempel terlambat. Zhang Fan tak suka kau. Jangan ganggu. Kak, ada apa? Aku tanya kau. Apa arti 3 kartu ini? Tidak ada. Aku cuma tak mau ada yang pikir. Aku dukung orang tua bersatu karena uang. Ada yang. Maksudnya Qingyan. Aku. Tinggalkan kontak saja. Besok aku hubungi kakak. Hanya makan. Dia ada acara tuh ini buat kalian main. Alamat di seberang. Kak, tenang. Fanzi kuserahkan padamu malam ini. Fanzi ngobrol baik sama kakak. Jangan bikin kakak marah ya. Ikut aku naik mobil. Qingyan itu bilang apa padamu hari ini? Tidak banyak. Sama seperti yang dikatakan keluarganya. Qingyan, dia belum bisa terima ibu menikah lagi. Sifatnya pantang menyerah. Aku juga pusing. Ada cara ubah pikirannya? Xiao Fan. Sebenarnya. Siang ini dia datang temui aku, beri aku kartu. Batas 1 minggu suruh aku bujuk ayah tinggalkan ibumu, dia tinggalkan kartu lalu pergi. Aku biarkan kartu di sana. Kau temukan dan simpan. Kira. Dia pikir aku setuju. Jadi jika seminggu lagi dia tak lihat hasil, dia akan tanya kau. Dan aku muncul tepat waktu keluarkan kartu. Bisa hilangkan kesan matre di matanya. Benar, ada cara lain, yaitu keluargaku lebih kaya darimu. Seminggu. Kecuali kau menang lotre. Bagaimana jika aku bisa tahu masa depan? Baik, lakukan sesuai katamu. Lalu jika seminggu lagi dia tanya kau cari aku. Baik, Kak. Wah, aura bos besar. Fufu, manis.
Mama beli kue ya? Bos, 1 buah segar oke. Zhang Fen, aku kamu 7 hari lagi. 7 hari lalu aku terikat sistem ubah masa depan. Besok jam 5.30 sore. Mobil Toyota di depan toko kue bintang tabrak mati gadis 4 tahun ibunya Ye dan Kiong. Penguasa bawah tanah Hai Cheng baru. Tolong selamatkan putri Ye dan Kiong ubah masa depan. Andalkan kamu untuk puncak. Fufu. Nona. Fufu, kamu apa-apa? Jangan diam, cepat bawa ke rumah sakit. Ya. Asyong, ambil mobil siap dan kamu tinggal lihat sopir ini sengaja atau kecelakaan. Baik. Terima kasih. Tanpamu. Jangan bicara dulu, cepat antar anak ke rumah sakit baik. Dokter, ada apa? Anak tidak apa-apa, baik. Terima kasih dokter. Ke mama sini. Tidak mau. Aku jadi Superman. Maaf, Tuan Zhang banyak merepotkan. Tidak apa, luka ringan. Lihat Fufu sekarang tak mau digendong, bisakah kau bantu sampai akhir? Antar aku pulang. Tentu tidak masalah. Terima kasih banyak. Aku keluar dulu urus administrasi pulang. Pria suka 2 hal. 1, pegang tangan nenek gadis 18 tahun menyeberang jalan dan juga merawat janda muda cantik. Fufu pergi. Tuan Zhang, terima kasih banyak, tanpa Anda. Mungkin Fufu sudah. Nyonya Ye, Anda terlalu sopan. Siapapun akan saya tolong. Panggil Nyonya Ye terlalu formal. Saya hanya beberapa, jika tak keberatan panggil saya Kak Kiong. Baik Kak Kiong. Saya masih pelajar. Panggil saya Zhang Fen atau Xiao Fen. Baik, saya panggil Xiao Fen. Sudah larut. Saya pergi, Paman Fufu pergi. Bu, saya takut. Malam ini saya mau tidur dengan Paman Super. Fufu Mani, kakak itu ada kelas besok. Tunggu lain kali dia senggang saya suruh dia main lagi ya. Jangan. Ada monster menakutkan di mimpi. Hanya Paman Superman bisa mengusir mereka. Xiao Fen, lihat malam ini kalau tak ada urusan penting. Bisa temani Fufu. Baiklah. Asal tak ganggu sekolah besok. Terima kasih banyak. Fufu. Paman malam ini akan temani kamu. Baik. Ayo tidur. Kak Kiong. Fufu sudah tidur, suruh sopir antar saya pulang. Sudah larut, menginap saja. Ini laki perempuan sendirian tak baik. Kalau kakak pulang tengah malam. Saya. Sebenarnya 3 tahun lalu dia sudah tiada. Rumah ini hanya saya dan Fufu saling bergantung. Jadi kau tak perlu khawatir. Maka tak bisa tinggal di sini. Jika tetangga lihat, rusak namamu. Kau terlalu peduli padaku. Jika mereka lihat, kukatakan kau adikku. Baik. Kak Kiong. Aku tidur dulu. Tidur di kamar itu. Baik, Kak Kiong, selamat malam. Adik yang manis sekali. Apa ini, kenapa tubuh penuh kekuatan dan di otak? Teknik bertarung apa ini? Halo, aku 7 hari lalu karena kau selamatkan Ye dan Kiong dan anaknya.
Berhasil ubah takdir dapat hadiah fisik dan skill bertarung selain itu. Ada saham dari tanggal 7. Naik terus sampai jam 10 pagi tanggal 9 untung 221%, kode saham 668.678. Bisa dapat 100 juta ini. Buktikan kemampuanmu pada link Kinyan. Tergantung kali ini. Aku tunggu kabar baikmu di masa depan. Dirimu 7 hari lagi. 100 juta. Tampaknya. Tugasku selanjutnya beli saham setelah dapat uang link Kinyan. Lihat kau masih berani remehkan ayahku. Oh iya, Ini untukmu. Kakak Kiong, apa maksudmu? hutang nyawa harus dibayar. Meski bicara uang agak vulgar, tapi ini satu-satunya hadiah yang layak kuberi. Kakak Kiong, kalau terima uang ini, sifat masalah jadi berubah. Tapi akhir-akhir ini aku mau main saham. Uang ini, anggap saja investasimu. Baik, terserah kamu. Besok pagi buka rekening untukmu. Sekalian setor 100 juta. Nanti siang antar ke sekolahmu. Boleh, terima kasih Kakak Kiong. Masuk sarapan. Lin Kinyan, nanti kau panggil aku kakak. Astaga. Kalian ketemu hantu cantik semalam? Sampai hancur begini. Kemarin kakakmu kasih kita kartu. Kartu itu dari klub terbesar di Haicheng, kartu VIP Platinum, setelah dicek saldo 6 juta. Kalian bisa tahan diri. Ayo, jangan banyak bicara, cepat makan. Setelah makan aku mau tidur. Zhang Fan. Aku kirim pesan kemarin. Kenapa tidak balas? HP rusak. Aku belikan baru. Uang itu. Lebih baik kirim ke ayah pemabukmu, ibu sakitmu. Yang Yi, jangan ganggu aku, nanti kita sama-sama malu. Zhang Fan, aku nemu toko keren. Aku traktir makan. Oke. Mau makan lobster Australia tuna sirip biru plus Romane Conti 1974. Bisa ajak aku. Itu. Zhang Fan, aku. Lihat. Aku. Zhang Fan. Xiao Fan di sini. Cantik. Ternyata cari Zhang Fan juga. Baru-baru ini forum sekolah bongkar Zhang Fan konglomerat tersembunyi. Posting dikelilingi banyak dewi viral di luar kampus. Kak Kiong. Kok datang? Kartu untukmu. Dan kemarin saat kau selamatkan Fufu HP jatuh rusak. Ini untukmu, beli pagi tadi. Makasih Kak Kiong. Makan siang bareng. Siang ada janji klien ganti hari aja. Oke. Lain kali saja. Dah. Sampai jumpa kakak ipar. Bilang, ada apa? Ibu suruh aku kesini bilang padamu makan malam di rumah. Hei Kak Su si cantik, Lin mau temui orang tua Zhang Fan. Di lapangan, cepat datang. Cuma makan saja meski ayahku yang usul. Kau tak perlu sesedih ini. Ini bukan soal makan. Mereka mau umumkan besok pergi bulan madu. Itu lebih baik. Orang tua tak ada, bukan? Aku panggil kau mau diskusi. Ada. Kau patah kaki? Atau sakit parah? Apa saranmu yang patah harus kau? Tak bisa mengerti aku? Aku cewek. Aduh, masih sehari penuh. Pikir pelan. Aku ambil mobil. Kau ikut aku pulang. Kenapa tiba-tiba peluk? Jangan tipu aku. Sakit. Kaki terkilir. Bodoh, bisa jatuh begini. Atau, aku lihat.
seumur hidup pertama kali dipeluk pria. Kak Su, kau tak tahu mereka berdua sudah peluk. Perlu bilang aku buta. Zhang Fen, kakiku patah. Patah lebih baik begitu kau bisa pakai alasan paksa ibu tinggal rawat kau masuk akal. Ayo pulang. Sepertinya aku tak bisa pergi. Kalau begitu, aku gendong. Ya. Wang Chengsu, kenapa kau di sini? Qing Yan, Mau kemana kau? Pulang. tolong minggir, terima kasih. Adik kelas ini pacarmu. Iya. Pacarku ganteng kan? Cocok denganmu. Pacar apa? Jelas kakak adik. Kau Zhang mana bisa kakak adik? Berani membantah aku bilang soal perjodohan orang tua. Jangan marah Tuan Wang. Tolong minggir. Aku antar dia ke rumah sakit. Kalau terlambat, bisa fatal. Qing Yan, aku tak akan biarkan kau menikah dengan siapapun. Yuan. Bu, ada apa ini? Xiao Fen, kenapa kau gendong Qing Yan? Kakak dua. Kau berkhianat, ada apa ini? MA, kakiku mau patah. Bagaimana ini bisa sakit, lihat MA. Sepertinya akan bengkak. Kenapa masih diam, cepat ke rumah sakit? Tidak usah, Zhang Fen baru antar aku ke rumah sakit, dokter bilang. Retak tulang, harus istirahat sebulan. MA, bagaimana kalau kau dan Paman Zhang antar Qing Yan ke rumah sakit? Kalau tidak bisa daftar rawat inap ya. Tidak perlu, dokter bilang istirahat di rumah saja. Tidak bisa, harus pergi kalau tidak panggil dokter ke rumah. Paman Zhang, tolong temani ibu saya antar Qing Yan ke RS. Suan, kamu tahan kakak kedua. Oh, siap. Paman Zhang, cepat, nanti dia sembuh sendiri. Baik, cepat. Apa, lihat-lihat. Kemari, jelaskan. Itu begitulah ceritanya. Dia tak mau ortu pergi bulan madu. Lalu, gadis ini benar-benar kebetulan, setidaknya kedua ortu minggu ini tak bisa pergi. Tak apa. Sekarang mereka senggang bisa kapan saja. Betul. Kak. Ada kamu pakai saja. Xiao Fan, ikut aku fitness. Kak. Aku ada urusan atau. Pergi sendiri saja. Pukul 2.23 kamu main saham. Ya. Ya. Qing Yan benci ayahku miskin. Aku mau cari uang ubah pikirannya. Tapi saham ini bertahun-tahun aku tak paham, apalagi kamu. Dengar kakak, saham itu dalam kamu tak bisa kuasai. Ayo. Hei Kak, sebagai pria-pria sejati harus punya kemampuan cari uang. Untuk lindungi kalian-kalian bangga padaku. Astaga. Aku kebanyakan gaya. Niatmu bagus. Tapi sebagai pria kamu harus punya tubuh kuat dulu baru jadi tulang punggung keluarga. Ayo. Xiao Fan, kamu bisa Muay Thai. Bukan. Ini. Kickboxing, benarkah? Ayo kita latihan. Ini. Takut kau terluka. Aku belajar taekwondo 7 tahun. Jika kau bisa kalahkan aku, kau hebat. Oke. Ayo. Kenapa tak balas? Ini. Jika aku balas, kau sudah jatuh. Jangan sombong. Kalian ngapain?
aku. Untung Xiaofan cepat tanggap. Ya, Ya, Tante. Ah, Lin Qingyan, kakimu sembuh. Anak ini suka bohong. Jelas keseleo, bilangnya patah. Akhirnya ke tabib tua, dipijat bisa jalan lagi. Syukurlah. Berkeringat. Aku mandi dulu. aku juga mandi. Kakak dia benar-benar mau tinggal di sini, kita harus bagaimana? Kakak cantik. Aku imut. Fang Yi bisa brutal. Tenang Zhang Fan, sekarang satu tim dengan kita, yang aku khawatirkan ibu besok pagi pergi bulan madu. Kenapa tidak bilang lebih awal, bikin aku bunuh dia dengan tatapan berkali-kali. Tidak, aku harus cari Zhang Fan rencana baru. Kak, sebenarnya ini mudah, kamu cuma perlu pacaran dengan Zhang Fan. Apa? Kamu suruh aku pacaran dengannya? Dengar dulu. Ibu dengan Pak Zhang Fan jadi kakak kita. Tapi kalian pacaran. Oh. Baik. Lakukan seperti katamu. Apa? Lin Qingyan, ide gila begini. Bagaimana kau dapat? Jangan banyak bicara, cepat aku turun sekarang. Nanti. Aku sembunyi di lemari, kau halangi ibuku, sebentar rencana kita selesai. Kurang pas. Apa yang kurang? Sembunyi di lemari seperti sudah direncanakan. Lebih baik langsung keranjang. Lebih berdampak. Kau yakin bukan mau manfaatkan aku? Pasti bukan. Bermain peran. Harus sungguhan. Baiklah, aku masuk ranjangmu. Bu, gawat-gawat. Ada masalah besar. Anak ini banyak ribut, ada apa? Hebat sekali. Aku sudah hampir setengah jam. Mereka tak apa-apa. Apa katamu? Qingyan masuk kamar, Xiaofan tak keluar. Iya, dan kakak tiga dia cuma pakai gaun tidur. Apa? Dekatlah padaku lebih nyata. Jangan sentuh aku. Aku bilang. Aku juga tak mau dekat. Hei, kau tekan rambutku. Menyebalkan. Geser ke sana. Bagaimana caranya? Aduh, kau menekan kalian ngapain? Tante. Kok datang? Kalau tak datang, kalian mau beri aku cucu. Tante, bukan seperti yang kau pikir. Bukan seperti yang ibu pikir, terus bagaimana? Kalian sudah tidur bersama. Kalian berdua tidur bareng. Siapa yang mulai duluan? Lalu kalian berdua kapan mulai pacaran? Kalian pacaran. Kenapa tak bilang? Ini. Aku. Aku suka Zhang Fan. Jadi. Ada apa? Bu, kenapa? Kalian. Apa sudah berhubungan? Apa iya? Berani kalian masa bisa begitu? Lihat ulah kalian. 5 menit bereskan barang, jelaskan di ruang tamu. Atau kalian kena. Menyebalkan. Bu, jangan marah. Soal ini tak seperti yang ibu pikir. Mereka hanya pura-pura. Pura-pura untuk ibu, kenapa? Maksudmu? Kartu untuk Xiaofan dia tak ambil satupun. Soal malam ini. Qingyan dan Zhang Fan pura-pura pacaran. Hanya untuk paksa ibu dan paman batalkan rencana bulan madu. Dasar anak nakal. Bahkan aku ibunya sendiri dibohongi. Sakit hati, pelankan suara, Bu. Jangan sampai mereka dengar. Nanti. Ikuti saja kata saya. Coba cerita. Kalian berdua kenapa? Kenapa pacaran tak bilang saya? Maaf, Bu. Sebenarnya, saya dan Zhang Fan sudah kenal lama. Siapa sangka ibu pacaran dengan paman Zhang, jadi saya dan Zhang Fan.
hanya bisa diam-diam bersama. Jadi begitu. Oh gitu. King yang keluarga kita juga tidak terlalu tradisional. Ibu rasa kau dan Xiao Fen cocok sekali pasangan serasi. Tadi di kamar kau marah sekali. Anak bodoh. Itu karena kau sembunyi dari ibu. Tapi ibu, Aku sekarang begini bersama Zhang Fen kurang cocok. Atau putus dengan Paman Zhang. Biar kami bersama. Anak bodoh. Kita memang keluarga sekarang makin dekat. Ibu putuskan. Setelah kalian lulus. Langsung nikah. Xiao Fen. Jika dia nanti buatmu sedih. Bilang saja ke Tante Bibi urus ini. King Yan, Selamat dapat pacar ganteng. Kalian berdua harus rukun. Kakak dukung ayo bu. Dah. Kenapa begini? Rencana gagal. Tunggu mereka pulang bulan madu. Aku umum putus. Kalau tidak kakak pasti tahu kita acting. Makan lagi. Itu ide MU. Bilang bukan babi. Anak-anak sarapan. Kita kejar pesawat harus cepat. King Yan, Suan-Suan, kalian di rumah dengar kakak. Iya bu. Apalagi kamu kursus badilan guage, jangan lupa naik kamu tiap hari main game di HP, lihat dagu gandamu. Leher hampir miring. Tenang MA, dengan aku dia lebih manis. Oke, kami pergi dulu, kalau ada apa di rumah hubungi lewat telepon. Dadah. Oh ya, akhirnya pergi. Senang banget. Kakak masih di sini. Kau pikir aku tak punya waktu? Kemarin guru tari baru ajarimu. Sekarang menari sebentar. Aku putuskan beban kerjamu hari ini. tak perlu. Lima enam tujuh delapan tiga dua tiga empat. Apa? Kelihatan aneh. Mana aneh? Ini tari dai, kau tahu tidak? Ternyata ini tari dai. Kukira tari litu. Kakak, kau keterlaluan. Aku tak mau menari, menarilah, kakak tak akan mengejek. Baru begitu sekali lagi ya. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu tak akan dapat hujan. Zhang Fen. Aku bunuh kau. Tusuk kau, jangan macam-macam. Tusuk kau sudahlah. Zhang Fen brengsek, tusuk kau. Orang terkaya Hai Cheng, putri bungsu Xiang Mingjun Xiang Suero. Malam ini akan kabur. 3 hari kemudian, mayat di pantai ditemukan. Saran kau malam ini pergi ke pintu utama Villa Tangong. Cari tahu Xiang Suero tempat ditahan. Setelah toko pasang bounty serbu sarang Yao Xinlan dan anaknya. Spoiler hari ini sampai sini. Sampai jumpa besok. Tanda tangan. Kamu yang makin ganteng 7 hari kemudian. Lihat apa? Serius banget. Kak. Jangan begitu lagi. Kagetin orang bisa mati. Aku mau jalan-jalan nanti. Ikut aku ya. Aku benci jalan-jalan, Kak. Tolong lepaskan aku. Dan, malam ini aku janji makan sama teman sekamar. Baiklah, pulang cepat malam ini. Oh iya. Malam ini aku tak pulang. Tak betah di sini. Lebih baik, tinggal sendiri. Orang ini. Tinggal bersama kita sesulit itu. Halo.
Aku mau tanya. Kau kenal? Orang hebat. Ada sih. Tapi, kau janji jangan mencuri. Kak Kiong. Kau pikir aku apa? Tapi kau janji satu syarat. Apa? Pagi ini kalau tak sibuk, pergi ke TK temani Fufu. Walau sebentar. Tentu Kak Kiong. Kirim alamat. Oke. Kau bohong. Kau tak punya ayah. Ibuku bilang, ayah Fufu jahat dibunuh orang baik. Fufu lihat siapa datang. Fufu. Kenapa? Ternyata Fufu tak bohong. Ayah Fufu sangat tampan. Ayah Fufu begitu ganteng, pasti dia Superman. Maaf ayah Fufu. Anak-anak bicara, kami guru lalai sebagai permintaan maaf, mari berteman. Saya traktir makan siang sebagai ganti rugi. Tidak usah. Saya tidak picik. Nanti. Didik anak dengan baik saja. Fufu. Kak Kiong. Kenapa tidak bilang datang awal? Xiao Fan, maaf merepotkan. Habiskan waktu pagimu. Video kamu main dengan Fufu. Guru kirim ke saya. Saya lihat. Fufu benar-benar suka kamu. Terima kasih jadi ayahnya sepagi. Fufu lucu sekali. Saya senang jadi ayahnya. Oh iya. Orang yang kamu cari aku temukan. Di sini. HP di belakang. Oke. Bajumu kok kotor. Fufu kamu yang buat. Nakal. Tak apa. Aku tak sengaja, nanti cuci saja. Begini. Aku ingat satu toko cocok untukmu. Kita lihat. Ya, lihat saja. Ayo. Selamat datang Tuan, Nyonya mau cari apa? Suka yang mana? Ini model terbaru, bisa lihat. Menurutku ini juga bagus. Ada model lain. Lihat model klasik ini. Satunya model terbaru. Kamu suka? Pilih saja. Ambil yang ini. Baik. Tuan punya selera bagus, perlu dibungkus. Ya, pakai kartuku. Capek banget. Akhirnya selesai. Kaki mau patah. Xiao Fan. Siapa wanita itu? Dia benci belanjakan. Pagi tadi tolak ajakanku. Sore ini jalan sama wanita lain. Qingyan Suan-Suan. Ada barang belum beli. Kalian pulang dulu, aku jalan sendiri. Aku sudah tak kuat. Kunci mobil dulu, antar Suan-Suan pulang, nanti aku jalan. Ya. Dah. Hei Kak. Kapan pulang? Kak. Aku tak pulang. Bukan hari ini saja, selamanya tak pulang. Kenapa? Kau benci kami? Tidak. Kalian 3 cewek. Aku cowok repot. Tidak. Jika kau tak pulang malam ini, jangan pernah kembali.
Ada apa? Marah. Pembersih lintah. Kau perlu menyusup villa di Teluk Pasang Kamera. Itu saja. Kecil tetap daging 50.000 setelah selesai bayar sisa 50.000. Oke. Ini pasti Shang Suero. Ada apa? Tidak minum air. Ada apa? Tidak apa. Kau pingsan. Hai A88995. Bro, ikuti aku. Aku pulang. Kenapa aku ikuti kamu? Kamu bawa mobil ini, kamu tinggal di sini. Kamu pikir aku percaya? Hei, ada yang salah. Aku lihat kamu bisa pura-pura sampai kapan? Bocah nakal telepon malam-malam ngapain? Jangan banyak bicara. Kata Sandi Villa Teluk beritahu aku. Kamu mau apa jangan urusi. Siapa bilang aku ikuti kamu? Coba ulangi sekali lagi. Maaf ya salah paham. Berbahaya sekali. Gimana, jadi atau tidak? Semua selesai. Total 8 kamera. Dengan night vision dan rekam suara bisa cek lewat HP kapan saja. Baik, uang nanti dikirim. Shang Mingjun Xiaoro. Jika ada apa-apa terjadi, kau juga tak akan baik. Cari terus. Semua CCTV keluarkan. Bingkai demi bingkai lihat teliti. Harus temukan anakku. Ya. Aku akan temukan Xiaoro. Temukan dulu baru bicara. Tunggu jam 9.30 jual saham. Halo, Kak. Kau ingat apa yang kukatakan kemarin? Kak, aku benar-benar sibuk semalaman tak tidur. Lihat lingkaran hitamku. Zhang Fen, kau hebat sekali. Semalaman tak tidur. Masih muda. Tak takut tubuh rusak. Masa, Kak? Aku cuma begadang semalam. Tubuh langsung rusak. Aku kasih satu kesempatan lagi, pulang sekarang juga nggak bisa, Kak. Malam ini aku ada urusan. Tapi aku janji sebelum besok malam aku pasti pulang tepat waktu. Nggak. Sebelum siang ini kamu nggak pulang, jangan balik lagi. Besok pagi Shang Suero akan dibunuh, kamu harus selamatkan dia. Beli hari ini saham 943.996. Ini milik grup Shang Mingjun. Karena kasus Shang Suero terbongkar. Harga saham naik drastis semalam untuk minimal 105%. Gue akhirnya kaya.
Kakao panggil-panggil terus. Aku salah apa? Ibu nikah sama Paman Zhang secara ketat, aku kakakmu. Sebagai kakakmu aku wajib demi kesehatan. Kak, aku janji. Mulai sekarang tak akan begadang lagi. Aku bilang ini karena kau begadang. Ah, Lalu, kau bilang jujur siapa wanita ini? masa sih? Kau kakakku tapi kau memotretku diam-diam. Wanita ini. Memang cantik. Tapi lihat dia lebih tua darimu. Kakak bukan larang kau pacaran. Tapi kau pacaran cari yang seumuranmu. Kak, karena baju kotor. Makanya aku pergi. Kau bilang pacar ya? Kenapa cari yang sudah tua? Jadi pacarmu. Kak, kau salah paham, dia sama sekali bukan pacarmu. Lalu kenapa kau semalam di rumahnya kalau aku tak telepon kau? Cemburu. Omong kosong. Siapa cemburu? Aku cemburu. Ah. Kemarin jalan sama aku wanita itu namanya Ye dan Kiong. Beberapa hari lalu sore mobil lepas kendali tabrak anaknya tiba-tiba. Aku taruh nyawa baru selamatkan anaknya. Dia balas budi ajak aku jalan. Lalu kenapa semalam kau tak tidur semalaman? Aku beberapa hari lalu pinjam Ye dan Kiong 1 miliar main saham. 2 hari ini saham naik gila. Aku semalaman tak tidur sampai jam 10 pagi baru jual saham cairkan. Kalau tak percaya, aku telepon kakak Kiong sekarang. Xiao Fan. Kakak Kiong perkenalkan. Ini. Halo Nona Ye. Aku kakak Zhang Fan. Xiao Fan perkenalkan aku dengan keluarganya, ini ketemu orang tua. Halo kakak, panggil dan Kiong saja. Kakak. Tampak lebih tua dariku, panggil kakak. Ini. Nona Ye, Anda lahir tahun berapa? Oh, aku 98. Meski aku lebih tua. Tapi kau kakak Xiao Fan. Sebagai teman baiknya. Panggil kakak, tak salahkan. Tak salah, terserah Nona Ye. Kakak Kiong. Begini. Tadi malam semalaman tak pulang. Dia kira aku denganmu. Jadi salah paham. Oh begitu kak, kemarin baju Xiao Fan kotor, aku ajak dia jalan. Setelah itu kami pisah. Maaf ganggu Nona Ye, dia bilang ambil dari Anda 1 miliar main saham semalaman tak tidur. Karena lihat saham. Ternyata aku salah. Oh soal itu benar. Tapi itu kecil. Aku kasih 1 miliar untung atau rugi. 1 miliar itu hadiah selamatkan anakku, terima kasih. Keluarga kami tak kekurangan. Uang ini akan ku kembalikan. Maaf ganggu hari ini atau sungguh minta maaf, ada kesempatan pasti undang Anda ke rumah. Baik, nanti kamu suruh Xiao Fan hubungi aku. Dah. Kak. Salah paham sudah selesai, semalaman begadang. Kalau tidak tidur benar-benar mati mendadak. Jangan tidur di sini, sofa tidak nyaman, ikut aku ke atas. Ya kak. Selimutku mana? Hari ini cuaca bagus, aku jemur. Ya aku jemur untukmu. Kamu tidur di kamarku, lagi pula aku siang tidak tidur. Bolehkah? Tentu boleh kamu adikku. Aku antar ke kamarku. Sial sial sial. Setiap selesai les harus lapor ke sini. Kakak. Baik. Aku seharian kursus dansa, kau malah tidur di sini. Setan betina bikin aku susah. Kau juga jangan mimpi tidur nyenyak. Kakak kenapa rambutnya botak? Astaga. Zhang Fan. Kenapa dia tidur di kamar kakak? Geger begini tak bangun.
bangun. Tidurnya gimana? Kasurmu wangi dan empuk. Ini tidur paling nyaman seumur hidupku. Jangan bercanda begitu lagi. Lapar? Mau makan apa? Suruh bibi buat. Lapar. Mau mie? Tunggu di sofa, suruh bibi buat. Suan-suan, ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Kamu nggak ngapa-ngapain. SSST. Kak, aku cari kamu di kamar. Lihat Zhang Fan. Tidur di ranjangmu. Pakai baju ketatmu jadi penutup mata. Jelaskan ini. Ada hal begitu. Aku tak tahu. Kakakmu benar tak tahu. Iya, seharian ini aku kerja di ruang belajar. Suan-suan. Kamu benar lihat si brengsek tidur di kamarku? Itu. Kak, aku bercanda. Bercanda saja. Kak, malam ini aku ada urusan penting. Tak pulang. Pergilah. Jangan begadang. Baik, Kak. CTRL. Tak sangka Xiang Mingjun, si tua bangka anak perempuan yang lahir ternyata secantik ini. Membunuhmu begitu saja. Sayang sekali. Kakak rawat kamu. Lalu kamu ikut aku. Setuju. Azu. Ibu. Apa-apaan? Apa-apaan? Kamu kan malam pukul 12 baru pulang. Kenapa jam 9 sudah pulang? Bangsat. Dia adikmu. Pukul, maki, bunuh dia boleh. Tapi jangan tiduri dia. Dia yang goda aku, kenapa kau marah aku? Dia goda kamu. Dia ingin aku lepaskan, dia goda aku. Dasar pelacur, sama seperti ibumu yang murahan, kau goda anakku, hampir buat dia salah besar. Sebelum ibumu mati seharusnya jangan bawa kamu dikeluarkan dari perut. Dua sampah. Tenang. Aku pasti selamatkan kau. Saham Xiang sudah dibeli. Tunggu berita. Berita mendesak. Putri kedua Xiang Mingjun hilang. Hadiah 500 juta untuk info. Aman. Kau utusan ayahku. Bukan dari ayahmu. Bawa aku pergi. Baik. Maaf. Aman, aman, jangan menangis. Aku takut. Keluargamu pasti cemas. Antar kau pulang. Tidak. Tak ada yang peduli padaku. Mereka hanya lihat uang. Sudah tak pulang, tak pulang. Tapi mereka cari kau sudah gila. Beri kabar dulu. Halo. Xiang Suero di sini. Suruh Xiang Mingjun angkat telepon. Bos telepon Anda. Halo. Saya Xiang Mingjun. Putri Anda ada di sini. Tapi dia belum mau pulang. Saat dia mau pulang, saya akan hubungi Anda. Kau mau tipu hadiah 500 juta itu? Xiang Mingjun, kau keterlaluan. Kau hanya lihat uang kakak, bukan orang seperti itu yang culik saya.
anak dari selingkuhanmu. Yo Xinlan. Yo Nianzu. Ayo. Kumpulkan semua orang segera ke Villa Teluk nomor 12. Kakak, apa saya salah bicara? Tidak apa. Salah ya salah. Masih sempat pergi sekarang. Mau ikut saya? Xiang Mingjun, pandanganmu kapan jadi seburuk ini? Yo Xinlan. Beri aku penjelasan. Junga. Ini semua salah paham. Kau culik putriku. Kau bilang ini salah paham. Bilang, di mana adikku? Kau sembunyikan di mana bilang orangnya? Aku juga tak tahu. Aku sedang tidur. Langsung disetrum pingsan setelah bangun. Sudah di sini ya? Xiaoro pasti dibawa orang itu. Mereka sudah siap. Bicara sama mereka percuma. Apa Xiang Mingjun baru satu tamparan kau sudah kasihan? Asal kau puas pukul saja. Ayah aku salah, jangan serahkan aku padanya, dia benar-benar akan bunuh aku. Junge ini bukan salah Azu. Ini semua rencanaku sendiri. Cuma mau kurung Xiaoro sebentar. Tak mau sakiti dia. Tak mau sakiti dia. Ya, ayah. Kami tak berani sakiti Xiaoro, awalnya kami cuma mau tipu uangmu. Sama sekali tak ada niat sakiti Xiaoro. Anak durhaka. Rumah mewah miliaran ini kalian tinggali. Uang saku puluhan juta kalian pakai masih tak puas. Kalian di sini. Jika Xiaoro kenapa-napa celaka, mereka semua kubunuh. Ada apa? Terjadi apa? Jangan mendekat. Jangan takut, ini aku. Sudah. Aman sekarang. Kakak, maaf ganggu tidurmu. Tak apa, tidurlah kakak temani. Kakak, aku tak bisa tidur. Bisa temani aku. Xiaoro. Aku rasa kita seperti pacar. Boleh. 3 kata itu banyak artinya. Aku bisa jadi pacar kakak. Kakak ingin iakan. Tapi tak bisa. Kenapa? Apa kakak benci Xiaoro? Xiaoro cantik. Aku suka kamu. Tapi kalau ayahmu tahu, anaknya sendiri dengan pria miskin, dia pasti nanti suruh orang bunuh aku. Baik, ikut kakak. Xiang Suero, wanita, 18 tahun bintang 4, banyak rezeki, sehat sekali. Apa? Ini dari masa depan kemampuan sinkron. Kamu bangun? Lapar? Tak mau makan? Mau dekat kakak. Tidur lagi. Aku beli sarapan. Lihat info di atas kepala orang ajaib kan? Ini hadiah ubah nasib Xiang Suero dapat hadiah. Berita terbaru Yo Nianzu bukan anak Xiang Mingjun. Saranku cari Xiang Sueli dulu. Jual bukti video padanya dengan harga tinggi. Xiang Sueli wanita sulit. Hati-hati. Diri masa depan. Ingatkan hati-hati Xiang Sueli. Kakak, kita kemana? Keadaanmu kurang cocok tapi beli baju baru. Coba. Ya ikut kakak.
Jangan intip. Halo, Siapa? Adikmu di sini. Kamu siapa, di mana adikku? Kapan adikku pulang? dia tak mau pulang sekarang. Tapi tenang. Dia aman denganku. Biarkan dia bicara denganku. Dia tak mau bicara sekarang. Kita janjian malam ini. Bawa HP dan KTP-nya. Aku tak percaya. Biarkan adikku bicara. Baik. Tambah WeChat-ku. Aku buat video call. Kakak. Cantik. Xiaoro cantik apapun. Tadi kakakmu telepon tapi dia tak percaya. Jadi perlu video. Buktikan. Kau mau? Xiaoro, kau baik. Kakak, aku baik. Jangan khawatir. Di mana kau? Kakak. Aku tak mau rumah itu terlalu menekan. Tidak suka. Tapi Xiaoro, kau perempuan. Tinggal di rumah pria asing, apa kau rasa pantas? Kalau dia, kakak Xiaofan bukan tipe itu. Jika bukan dia, yang kakak lihat adalah mayatku. Kakak lihat. Siapa yang lakukan? Siapa yang sakiti kau begini? Penculikku. Wanita itu. Anaknya hampir perkosa aku. Mereka cambuk aku, ikat aku. Tak beri minum atau makan. Yo Xinlan Yo Nianzu, bajingan, aku bunuh kalian kakak. Aku takut. Hanya di sini. Aku merasa aman. Biarkan aku tinggal beberapa hari. Baik, kakak. Beritahu dia temui di Guan Hai Lanting. Baik, kak. Aku tutup dulu ya. Dah. Bos. Tuan Zhang sudah tiba. Suruh masuk. Xiang Sueli, wanita, 25 tahun, nasib 2 bintang, sial sekali, status tubuh sangat sehat, mental neurastenia. Tuan Zhang, jujur saja, aku tak percaya Anda. Tolong Tuan Zhang, antar adikku pulang cepat. Nona Xiang. Sebagai kakak harus hormati adikmu. Dia bahagia sekarang. Harap Tuan Zhang pahami perasaanku. Ini urusan pribadiku. Hadiah 100 juta saat adikku pulang, hadiah 500 juta. Segera masuk rekening. Maaf, kau kecewa, aku janji pada adikmu tak akan bocorkan lokasinya. Bicara integritas soal ini apa? Kau punya niat lain pada adikku transaksi. Yo Nianzu, proses penculikan adikmu. Dan konspirasi mereka. Serta rencana detail. Beri harga. Guan Hai Lanting, aku awasi langsung pembangunannya, tiap unit bernilai miliaran. Nona Xiang mata jeli. Sekilas lihat kau tertarik villa keluargaku. Dengan bukti di tanganmu tak cukup buatku taruhan setinggi ini. Jika video ku kirim dulu ke Xiang Mingjun. Menurutmu, apa dia duluan? Kau ancam aku. Bukan, aku cari untuk maksimal. Pokoknya putri Xiang Mingjun ada padaku. Jika dia berani berarti, dia tak mau lagi lihat putrinya. Hentikan dia. Kenapa? Mau aku menginap? 100 juta. Ini tawaran tertinggi yang bisa kuberi. Jangan tak tahu diri. Jika malam ini sebelum jam 11 aku tak pulang, kau takkan lihat adikmu lagi. Buka mulutmu, paksa. Kalian, tangkap dia. Aku pergi. Mereka sampah. Mau halangi aku? Kau lebih kuat dari dugaanku. Pergilah. Sekarang suruh aku pergi. Terlambat. Nona Xiang. Atau bisnis hasil dari negosiasi. Bukan. Tujuanmu hari ini kan pakai video sebagai tukar bisnis? Bukan begitu. Kau benar. Tapi, bukan itu saja tujuan utama. Tetaplah keuntungan. Ini kesempatan terakhirmu. Tunjukkan niat baik. Villa ini, seluruhnya dekorasi, habis 2 miliar, banyak keringatku. Tapi karena Tuan Zhang mau, maka villa ini jadi taruhan. Dengan villa ini tukar buktimu. Setuju.
Tapi ada satu syarat sebelum malam ini, minta hadiah 5 miliar. Baik. Halo, Xiang Mingjun, aku temukan Xiaoro. Tapi minta 5 miliar baru lepaskan. 5 miliar. Xiang Mingjun, kau ayahnya bayar untuk anak. Tak mau bayar takkan lihat Xiaoro lagi. Selesai 5 miliar kau minta hadiah. Segera masuk. Selesai. Bereskan barang. Siap pindah dari rumahku. Oh ya, 6 bulan ini. Makan apa suka? Waktumu tak banyak. Apa maksudmu? Ah. Muda kena penyakit ini sungguh sayang. Apa maksudmu? Kau mengutukku. Akhir-akhir ini sering sakit kepala, susah tidur. Meski tak lakukan apa-apa. Merasa lelah. Takut cahaya. Takut bising. Mudah marah. Bahkan pusing berat. Telinga berdenging, mata kabur, dada sesak, napas pendek. Benar. Gejalaku ini bagaimana dia tahu? Tuan Zhang, tolong bicara jelas. Penyakitku parah. Penyakitmu berlangsung bertahun-tahun, dokter sudah jelaskan dengan baik. Dokter memang bilang tapi katanya aku hanya neurastenia ringan. Dokter mana itu? Pokoknya aku bilang. Sebaiknya kau periksa secara teliti. Besok aku akan periksa menyeluruh ke dokter. Xiaoro, sementara 2 hari lagi, semoga aku ada di rumah bertemu dia. Tidak masalah. Yuan. Nona Xiang. Dari hasil pemeriksaan. Neurastenia sedang. Dokter, mungkinkah ini bukan neurastenia, tapi nekrosis saraf? Belum ditemukan gejala nekrosis saraf. Tapi mungkin saja. Baik, terima kasih. Aku mengerti. Xiang Mingjun, bagaimana kau akan urus lingkuhan dan anak haram? Xiaoro kan bersamamu. Karena dia selamat. Anggap saja selesai. Xiang Mingjun, kau percaya kata ibu ular dan anaknya? Lihat sendiri. Dasar tak tahu balas budi. Ali. Yau Xinlan kuserahkan padamu, terserah kau mau apa. Bunuh pun aku tak masalah. Kalau Yao Nianzu, Dia bukan otak kejahatan. Ali. Aku tahu kau marah, tapi dia juga anakku, sama-sama dagingku, apalagi saat itu dia minum. Mabuk, pikirannya kacau. benar-benar ayah dan anak rukun. Tenang saja. Pasti aku akan menghajar bocah itu, suruh dia minta maaf pada Xiaoro. Xiang Mingjun, kau benar-benar tak bisa disembuhkan. Intinya, Yao Xinlan terserah kau. Bunuh pun aku tak masalah. Yao Nianzu, selain aku tak boleh ada yang sentuh. Xiang Mingjun, mulai sekarang kau hidup dengan wanita racun itu dan anak sampahmu. Mulai hari ini, kami putus hubungan ayah anak. Tak saling sapa sampai mati. Kakak kapan pulang kemarin? Bicara apa dengan kakak? Kakakmu sebagai terima kasih atas pertolongan nyawaku. Villa yang dia tinggali sekarang diberikan padaku. Jadi agak telat. Oh iya. Kakakmu khawatir kau di sini. Jadi semalam minta kau pulang. Kenapa kakak tak datang kemarin? Aku minta waktu 2 hari. Setelah pindah baru kau pulang. Saat kau pindah lusa, Shang Xueli akan undang kau jadi dokter pribadinya. Karena Shang Xueli, kau terpaksa terima permintaannya. Celaka bertubi. Malam ini, Lin Wanbing akan hadiri acara amal sosialita. Dijebak minum minuman berisi obat. Banyak foto diambil. Dan resep baru diserahkan. Rugi besar. Lin Wanbing kakakku. Keluarga kena musibah tak akan diam saja. Kau hidup enak ya, aku tak telepon kau diam saja. Kakak salah paham, aku main saham tak berani tidur. Kau beruntung. Saham Jianhai Group naik terus. Sampai pagi ini baru batas atas. Kakak, ada perlu telepon aku. Malam ini jam 9 temani aku ke acara amal.
Aku beli jas. Coba di rumah pas atau tidak. Oke. Aku pulang jam 8. Kakak Xiaofan, jangan tinggal aku tidur sendiri. Aku takut. Sayang, aku usahakan cepat pulang. Tangde Menshan ini asosiasi kaligrafi Haicheng, klub pribadi ketua kehormatan Tuan Tang sekali waktu. Mengadakan jamuan amal untuk donasi lembaga amal. Hei Xiaofan, Nona Xiang, kenapa di sini? Saya terima undangan. Tentu di sini tapi kau di sini membuatku terkejut. Xiao, kau kenal putri terkaya Haicheng? Ya. Pernah berurusan? Pacar. Kakakku. Maaf, saya minum 1 gelas. Halo, saya CEO Bingdian Group Lin Wanbing. Pesona Nona Xiang sudah terkenal. Bertemu hari ini memang tak salah. Wah, Nona Xiang, salam kenal. Bagaimana kau kenal Putri Jianhai Group? Seharusnya tidak ada hubungan dengannya. Baru-baru ini adiknya diculik. Saya kebetulan lewat info penting. Bolak-balik jadi kenal. Keberuntungan seperti ini jatuh padamu. Mungkin kau tak percaya. Keberuntunganku mungkin dari dirimu. Baik, pesta akan mulai. Yuan, terima kasih semua hadir di pesta amal saya. Dana untuk anak gunung lelang mulai jam 10. Sekarang silakan nikmati pesta. Kupikir kau sibuk rilis produk baru malam ini tak datang. Masih ada beberapa hari cukup waktu. Apa itu dia? Ini yang Yulong. Teman kuliahku Xiaofan, adikku. Oh, Kukira pacarmu, ternyata adikmu punya pacar. Bukan dia. Lelang amal mulai. kalian tak lihat. Kami mau ke sana. Nona Xiang ikut. Tidak. Saya cari Tuan Zhang. Kakak. Saya pergi dengan Nona Xiang. Nanti temui kakak. Baik, pergi. Jangan khawatir. Tuan Zhang. Pagi ini saya ke RS Haicheng. Periksa saraf. Dokter bilang saya hanya neurastenia. Bukan nekrosis. Bisa jelaskan? Saya tebak dokter pasti bilang begini. Penyakitmu hanya neurastenia. Tapi mungkin. Jadi nekrosis saraf. Memang begitu. Ada masalah. Tuan Zhang. Jika Anda obati saya. Seberapa yakin kau? Kurang. Aku akan mati? Tuan Zhang. Berapa lama lagi sampai lumpuh total? Setahun terakhir. Baik, aku paham. Terima kasih, Tuan Zhang. Aku ingin mempekerjakanmu sebagai dokter pribadi. Tangani perawatanku. Hei Wanbing. Lama tak jumpa. Ya. Kau sekarang makin cantik. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Dah. Kenapa mereka belum selesai? Wanbing. Kau. Yuan Yao. Kau cantik sekali. Hampir tak ku kenal. Lama tak jumpa. Setelah lulus kuliah, 3 tahun kan? Ya. Setelah reuni wisuda tak pernah bertemu lagi. Ku dengar kau pergi ke luar negeri, kapan pulang? Sudah lebih setahun sebelumnya di Jiangcheng, baru ke Haicheng. Perusahaan perawatan rumah. Di sini membosankan, mau duduk di sana? Minum 2 gelas. Ayo. Yuan, aku ambil 2 gelas minuman. Baik. Zhang Fan, ada yang bilang saat bicara dengan orang main HP itu sangat tidak sopan. SSST. Apa yang dia lakukan? Untuk lama tak jumpa. Kakak, aku haus. Biarkan aku minum ini. Baik, silakan. Kenapa sih kau? Banyak minuman di bar kau tak minum. Harus ambil punya orang, tidak punya sopan santun. Yuan Yao, jangan marah, ini adikku Xiao Fan Wanbing. Sebelumnya dengar kau punya 3 adik perempuan. Kapan tiba-tiba muncul adik laki-laki? Ah, ini. Cantik ini. Aku dan kakakku lama terpisah baru bertemu lagi.
Apa adik lama terpisah anggur ini untuk Wan Bing hati tulusku? Bagaimana? Kau kembalikan ini ke Wan Bing. Ini untukmu. Anggur ini aku benar tidak bisa minum. Kakak, anggur ini sudah kuminum Nona Yuan. Ini untukmu. Adik, bukan aku tidak minum. Kau baru tutup dengan tangan, aku punya jijik. Kau jijik bukan urusanku. Tidak minum, aku suapi. Zhang Fen. Kenapa bisa begini? Yuan Yao, teman kuliahku 4 tahun, kau terlalu keterlaluan. Kakak. Mana akal sehatmu, mana ketenanganmu Yuan Yao, kau sendiri yang bilang atau aku yang bicara? Ah, ada apa? Wanita itu kasihan sekali. Ada yang siram minuman padanya. Nah, ada apa, bilang saja pada kakek-kakek yang urus. Kakek Tang. Tadi aku dengan Lin Wanbing sedang bicara bisnis adiknya. Bilang suka padaku, mau seret aku ke ruang istirahat, lakukan. Bangsat. Aku buta, undang kalian datang pergi. Mulai sekarang. Jangan pernah injak sini lagi, tuan-tuan, kebenaran tidak seperti itu, jangan percaya dia sepihak. Jangan dengar dia, mau dengar kamu. Gadis itu diperlakukan sangat kejam oleh kalian. Tuan-tuan. Baru saja, saya ngobrol dengan pria ini, kebetulan lihat wanita ini di minuman adik Nona Lin, datang mencegah. Tak disangka wanita ini minuman berisi obat disiram ke dirinya lalu balik menuduh. Nona Xiang, putri orang terkaya, tak bicara adil, malah bantu kakak adik gila ini fitnah saya. Saya yakin keadilan ada, minta kakek Tang beri saya kejelasan. Tuan-tuan, semua tokoh ternama sebelum jelas sudah tuduh kami berdua hujat dan caci maki. Pada saya dan kakak saya sangat menyakitkan, siapa tanggung jawab? Nak, jika semua katamu benar, kau difitnah, kakek sendiri minta maaf. Tak perlu minta maaf, saya hanya perlu bukti kesucian saya dan kakak. Kakek Tang, sudahlah. Saya takut masalah besar, mereka balas dendam. Jika semua katamu benar, kakek Tang jadi pelindungmu. Wanita jahat sepertimu di zaman dulu minimal digantung kain putih. Aku Xiang Sueli bilang kau tak akan bertahan di Haicheng. Semua percaya padamu, ternyata kau tipu kami. Kakek Tang, acara seperti ini. Sebaiknya saring dulu akhlak undangan tanpa bukti video, pasti kau tipu semua. Tuan Lin, maafkan aku. Kita semua tertipu. Kau. Panggil ambulans. Jika kakek kenapa-napa, kami tak akan lepaskan kau. Kenapa kau lakukan ini pada Kuan Bing? Maaf, aku salah. Maafkan aku, 4 tahun kuliah. Aku selalu anggap kau sahabat terbaik, kau tega begini padaku. Bilang kenapa kau racuni minumanku. Aku cuma mau dapat daftar distributor darimu. Aku tergoda setan mau bius kau lalu lihat HPMU. Hanya karena itu kau pakai cara keji begini. Aku salah, maafkan aku tak akan ulangi. Tak ada lagi. Apa maksudmu? Biar aku yang bilang, kau beri obat kakakku cuma mau ambil foto, ancam dia. Biar batal peluncuran. Minta resep juga serah sumber daya. Kau cuma mau injak Lin Wanbing buat naik. Kau bohong, bukan begitu. Biar tak tahu. Jangan buat. Apa aku bohong? Kau tahu sendiri. Ayo pergi. Xiao Fan, makasih tadi. Tanpamu aku tak tahu apa yang terjadi. Sederhana saja. Kau difoto mesum banyak. Meski begitu jangan bilang terus terang. Aku selamatkan kau. Kau balas dendam. Nona Lin, punya adik hebat begini. Itu rezekimu. Hargai ya. Dengar.
Orang luar suruh kau jaga aku. Langkah selanjutnya. Tak perlu kuajar. Naik. Andai kau bukan kakakku, Apa katamu? ku kata, aku tak mau jadi adikmu. Apa maksudmu? Maksudku, aku suka kau. Ingin peluk saat bisa. Ingin cium saat bisa. Tak peduli, kau mau atau tidak. Itu urusanmu. Ayo. Mau pergi atau tidak? Kakak, bibirku kering. Kering minum air. Bilang padaku. Bibirku kering. Lelaki bilang bibir kering. Kau tak paham. Nakal. Bercanda dengan kakak. Ini yang bisa kuberi respon terbesar. Sampai sini saja. Oke. Selamat. Hadiri pesta ubah nasib Lin Wanding. Pakai sistem. Tukar jarum Guimen Shifeng. Besok jam 10 yaitu hari ini di waktumu. Di stasiun kereta Jiangcheng, seorang kakek tiba-tiba sesak dada pingsan. Identitas kakek tak sederhana. Pastikan selamatkan dia. Suan-suan. Kamu tampak lesu. Sudahlah. Kemarin nonton film dengan kakak ketiga. Dia paksa nonton horor. Aku takut semalaman tak bisa tidur. Coba putar video 10 kali lebih lambat. Kurangi 10 kali kekuatan hantu. Jadi tak menakutkan. Masuk akal. Ada apa? Ada urusan. Zhang Fen, kalau kau tak sibuk hari ini, bisa tolong sesuatu. Aku mau bantu. Tapi aku ke Jiangcheng. Tak sempat. Kau ke Jiangcheng juga? Bagus. Ada teman. Ulang tahun di Jiangcheng. Nah sebentar. Antar aku ke Jiangcheng. Soalnya, jam 10 jemput di stasiun. Tak apa. Aku tunggu selesai. Lalu antar aku. Ah pasti tak ganggu, setuju ya? Oke. Sudah siang. Ayo berangkat. Zhang Fen. Ngapain ke apotek? Ambil. Kakimu sakit. Beli obat luka. Obat ini manjur. Tempel saat tidur malam. Pil kecil itu. Kuatkan tulang dan otot. Jangan lupa minum. Zhang Fen. Ibu bilang, tak keberatan kita pacaran. Kau sungguhan. Lin, kau terlalu banyak pikiran. Lalu kenapa baik padaku? Hanya teman biasa sapa dan peduli sederhana. Tak perlu kau kaget. Meski aku tak suka kau, tapi juga tak benci. Lin ini narsis juga. Terima kasih obatnya. Ada tenaga medis. Kakek ini kenapa? Jangan-jangan serangan jantung. Sesak napas, panggil ambulans. Mending menjauh, jangan sampai kena fitnah. Kakek. Siapa? Tolong. Kakek. Cepat minggir, cepat.
Aku dokter. Biarkan aku lihat. Jika Pak Tua ini kenapa-napa, kalian harus jadi saksi. Jika dia mati, jadi saksi. Pak Tua itu. Infeksi saluran napas, sumbatan saluran napas. Aku butuh kondisi steril. Kalian menjauh, oke. Berhenti. Mau apa? Jika tak pakai pisau dia akan mati lemas. Potong begini bisa keluarkan dahak. Tapi dia jadi bisu. Bisu lebih baik dari mati. Aku selamatkan nyawanya. Atau kau yang tanggung jawab. Nak, menjauhlah. Jangan ganggu dokter obati. Dokter Amerika hebat. Kau tunda begini. Hebat pun tak berguna. Kau ini membunuh. Kalian pemuda naga. Kenapa begitu kejam? Kau akan bunuh dia. Apa yang dia lakukan? Mungkin dia pakai jarum perak selamatkan Pak Tua. Aku akui ada teknik akupunktur hebat. Bisa sembuhkan penyakit. Tapi banyak sudah hilang. Nah, suruh dokter Amerika ini. Operasi Pak Tua ini sekarang. Jadi bisu tak apa. Asal masih hidup. Kakek. Henny. Hebat sekali. Keren, ini pengobatan Tiongkok. Ajaib. Tanpa operasi atau obat. Beberapa jarum sembuh. Aku mau jadi murid. Aku ingin belajar. Ilmu ini. Ajari aku. Terima kasih, Nak. Jika bukan kau, aku hari ini akan mati di sini. Terima kasih. Pak Tua. Lembah panas bikin dahak. Dingin lama jadi penyakit. Paru-paru Bapak mau sembuh. Tak mudah rupanya. Masih perlu banyak rawat diri. Tak guna. Dulu. Di sarang es Semenanjung. Saat lawan Amerika. Dingin masuk tubuh. Tak kira. Umur 40-50. Masuk hutan tua lawan Vietnam. Paru-paru panas terinfeksi. Tak kira. Ini pahlawan tua. Pak Tua, saya ada urusan. Sampai jumpa lagi. Jangan. Nak, kau penyelamatku. Mau pergi begitu saja? Pak Tua, saya benar-benar sibuk. Atau, tinggalkan kontak saja. Yinging, beri kartu nama ke pahlawan. Oke. Nanti kalau ada waktu, pasti hubungi kamu. Kirim baik-baik. Zhang Fen, kenapa sendirian temanmu? Ada urusan, turun duluan. Tak kirim pesan. Bikin aku sia-sia. Temanmu tak bisa diandalkan. Ayo, antar ke pesta ulang tahun. Tuan Zhang sibuk ya? Telepon 8 kali tak diangkat. Bingung kamu. Lagi apa? Tentu jaga adikmu bilang. Ada apa? Lihat video kamu selamatkan orang di stasiun Jiangcheng. Hebat sekali. Kapan? Jadi dokter pribadi. Kalau bisa sembuhkan aku total. Pasti beri hadiah besar. Oh, Hadiah apa? selain uang. Tak ada. Yang bisa ku beri. Beri uang saja. Siapa tak suka uang? Berapa? 30%. Saham Jianhai Group 30%. Kau gila. Aku cuma punya 35%. Kau minta 30%. Itu sama dengan bangkrut. Tidak.
Kuingat kau punya 89%. Mana mungkin cuma 30. Omong kosong. Itu milikku dan Xiang Mingjun. Aku tak bohong. Beberapa hari lagi kau punya 89%. Apa maksudmu? Sederhana. Suruh Xiang Mingjun berikan 54% sahamnya padamu. Mustahil. Dia anggap Jianhai lebih penting dari nyawanya. Lagi pula, dia punya anak haram. Kalau ayahmu tahu dirinya tak punya tempat bergantung, hanya kamu yang bisa rawat dia sampai mati. Maksudmu, suruh aku singkirkan Yao Nianzu. Tak perlu kau lakukan. Xiang Mingjun akan bersihkan sendiri. Mustahil. Dia sangat manja pada anak sampah itu. Kalau aku bilang, aku punya cara buat Xiang Mingjun bunuh Yao Nianzu. 30% terlalu banyak. Maksimal 20%. Setuju. Kau bajingan. Kau tipu aku. Bilang. Kapan mulai obati aku? Besok. Beritahu aku caramu. Sebenarnya Yao Nianzu. Bukan anak kandung Xiang Mingjun. Yao Xilan pesta di klub malam. Tidur dengan 3 pria. Dia sendiri tak tahu siapa ayah Yao Nianzu. Tapi, mereka sudah tes DNA. Ibuku karena ini meninggal. Tak mungkin palsu. Jika dia bisa suap lembaga tes. Terima kasih Zhang Fen. Info ini sangat penting bagiku. Aku akan temui Xiang Mingjun sekarang. Setelah aku kosongkan Jianhai Group. Saham yang kau mau akan kuberi penuh padamu. Hasil tes DNA keluar jam 9.30 tadi malam. Xiang Mingjun masuk rumah sakit jam 10 tadi malam. Operasi selesai subuh. Dia sadar pagi ini. Kabar buruk. Ye dan Qiong kena masalah. Kak dan tadi malam. Saat periksa buku di gudang Yongsan diculik. Tak tahu hidup mati. Ci Qiong. Jangan-jangan dibunuh dan dipotong. Hei, Tuan Zhang. Siapa kamu? Mana Ci Qiong? Aku pengawal Ci Qiong. Ci Qiong sedang periksa buku. Ada perlu apa dengan bosku? Ada sedikit urusan, tolong suruh bosmu angkat telepon. Bos sedang sibuk kerja Tuan Zhang, jika ada urusan nanti setelah bos selesai suruh dia telepon balik. Baik. Kamu pengawal Ci Qiong yang mana? Aku alih waktu selamatkan Fufu dulu belum sempat bicara denganmu. Tolong bilang Ci Qiong Fufu di TK berkelahi dengan anak lain sampai berdarah suruh dia cepat pulang. Baik Tuan, segera beritahu bos suruh dia telepon balik. Xiaoro, aku ada urusan penting. Aku antar kamu pulang dulu. Kakak. 2 hari ini gimana, baik-baik aja? Dia nggak ganggu kamu kan? Kakak Xiaofan dia orang baik, dia nggak ganggu aku. Syukurlah, naik mandi dan istirahat. Ayo sayang. Masuk duduk. Enggak, aku ada urusan mendesak. Harus sampai sebelum siang. Terapi hari ini. Nanti sore. Hei tunggu. Kamu punya cara biar aku cepat tidur. Oke. Aku tusuk 1 jarum. Bikin kamu cepat tidur. Kamu takut disuntik? Enggak. Cuma belum lihat jarum sepanjang ini. Tenang, nggak sakit. Tusuk di mana? Di betis lepas stocking.
Kawan, nanti wanita itu datang. Bunuh dia, ayo. Kak Kiong. Hei, Xiao Fen, kenapa kau datang? Jangan tanya, cepat naik, jelaskan di jalan. Tak ada waktu. Ada yang tangkap bosmu, Ale pengkhianat. Ini ambil. Siong. Jaga Kak Kiong, serahkan padaku. Hati-hati. Tenang. Mereka tak sebanding. Kawan, tangkap wanita itu, aku mau hidup. Lainnya mati baik. 1. Siapa berani sentuh dia, aku buat dia keluar telentang. Ya. Serang. Ternyata dia jago. Xiao Fan. Bos, ayo cepat pergi. Mereka terlalu banyak. Bos, cepat pergi. Aku bukan vas yang bisa diatur. Bos, jangan nekat. Coba sembunyi di belakangku. Xiao Fan, kau tak apa? Apa kau terluka? Tak apa. Hanya capek sekali. Tak bisa berdiri. Di sini tak aman bicara. Cari tempat aman dulu. Bos, target mereka kau. Kau pergi dulu, jangan pedulikan aku. Kau pergi dengan Tuan Sang. Aku yang menghalangi. Aku pergi. Wanita ini terlalu hebat. Kawan-kawan, selesaikan dulu satpamnya. Lalu tangkap dia. Serang. Baik, Xiong. Nanti aku bantu kau. Hei, di mana ponselku? Ponsel di Ale. Pagi ini telepon kamu. Dia yang angkat. Ale pengkhianat. Bos Ye. Gerakan bagus. Benar-benar sampah. Yo Ruiming. Orang ini kau atur. Bos Ye. Aku pengusaha beradab. Berantem itu tak sopan. Aku pakai otak ini, semua orang yang pernah kau sakiti ku kirim. Aku cuma tambah api. Sayang, api sudah menyala. Tapi tak kena kau. Yo Ruiming, hari ini meski mati di sini bisnis baja Hai Cheng tak kau dapat. Siapa bilang aku rebut bisnismu? Aku rebut dirimu. Mimpilah. Meski semua pria mati, aku tak jadi wanitamu. Aku suka semangatmu ini, wanita suci. Jangan menggonggong di sini, pergi sana. Tuan Ye, aku akan pergi. Tapi sebelum pergi, aku ingin lihat kau pakai gelang perak. Apa maksudmu? SSST. Dengar.
Ini kejutan untukmu. Xiao Fan, cepat pergi jaga Fufu untukku. Jika tak ada masalah, Yo Ruiming selanjutnya akan menjebakku. Jika aku tak jadi wanitanya. Tidak. Qiong Jia. Jangan menyerah sampai akhir. Aku tak biarkan kau jadi wanitanya. Kau hanya bisa jadi wanitaku. Dengar, cepat pergi. Jika aku keluar selamat, aku setuju jadi wanitamu. Oke. Cepat pergi. Tunggu aku pasti kembali. Cepat pergi. Berani cium wanitaku, cari mati. Bos, kejar. Biarkan lari. Anak itu. Asal tak masuk penjara suatu hari nanti. Buat dia sengsara.